belum tak hidupkan loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 2 Kendal, teman-teman seperjuangan sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Kami undang secara mendadak terkait dengan kegiatan pengimbasan tentang budaya positif di kegiatan pendidikan guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti di sini saya akan menggunakan aplikasi Passpoint. Ya, silahkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan laptop dan HP-nya masih belum digunakan, silakan bisa scan QR code berikut ini. Sudah Bapak Ibu? Ya. Oke, nanti kelas point ini kita gunakan untuk interaktif, ya, untuk interaktif kegiatan, paparan selama paparan. Ya, ini sudah ada satu yang masuk. Nanti silakan di di scan barcode-nya. Ya, kalau muncul permintaan kode kelas, silahkan isikan kode kelasnya. Lalu Bapak Ibu tuliskan namanya. Setelah itu Bapak Ibu nanti sudah masuk ke sistem seperti itu. Oke Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi terkait kegiatan pada siang hari ini, adapun materi-materi yang akan kita pelajari, yang pertama yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, tentang keyakinan kelas. Yang kelima, tentang restitusi, posisi kontrol. Yang keenam adalah restitusi atau terkait dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk ke pertanyaan tematik ini ya Bapak Ibu ya. Setujukah Bapak Ibu dari pernyataan-pernyataan di bawah ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya. Lalu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Dan memberikan penghargaan dapat juga meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Mohon maaf, ini saya tambahkan ya. Oke,
Saya yakin kita semua ada yang beranggapan setuju, ada yang mempunyai pendapat tidak setuju, ya. Nah, nantinya kita akan belajar sejauh mana pemahaman kita, ya. Mohon maaf, ini ada yang masuk, Bapak Ibu. Ya, ini ada yang masuk. Ya, selanjutnya yang pertama kita akan mengenal positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti kita ketahui, ya, selama adanya perubahan kurikulum, ya, ini banyak sekali perubahan-perubahan, ya, perubahan-perubahan yang sudah terjadi di dunia pendidikan kita. Nah, sekarang ini misal terkait dengan perubahan paradigma, ini ada sebuah kasus misalkan ada person A dan person B. Misalkan person A itu adalah Anda dan person B itu adalah teman Anda. Nah, kemudian Anda menyobek secara kertas kecil. Nah, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Lalu letakkanlah sobekan kertas yang sudah ditulis itu dalam genggaman tangan Anda. Ya, lalu buatlah sebuah kepalan, ya, kepalan tangan, ya, seerat mungkin. Nah, teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda bisa membujuk, mengancam, mengerti, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Ya. Kalau Bapak Ibu yang ada di kepala tangan Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang benar-benar berharga untuk Anda, yang tidak bisa dinilai oleh harta atau di dunia. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti akan tetap teguh mempertahankan apa yang menjadi prinsip, apa yang menjadi sebuah komitmen Bapak Ibu. Nah, itulah yang terjadi ketika ada kasus seperti itu. Nah, di sini perubahan paradigma, stimulus, respon, teori, dan kontrol. Siapa sih yang sesungguhnya yang memiliki kontrol di dalam teori stimulus, respon, dan teori kontrol? Misal, kita mencoba mengubah biasanya agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Biasanya seperti itu. Tapi di kontrol, semua perilaku pasti memiliki sebuah tujuan. Di stimulus respon lagi, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Lalu di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Selanjutnya kita akan belajar tentang makna disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan.
apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki, menurut Dr. William Glasser. Dengan mengingatkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mohon maaf, ini ada yang masuk. Selanjutnya, maaf tadi. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya. Namun kadang-kadang guru salah menempatkan disiplin terhadap siswa sebagai sesuatu untuk dipaksa agar dilaksanakan. Tentu alasan yang menurutnya adalah baik. Padahal tidak semua siswa memiliki keinginan yang sama dengan sesuatu yang dipaksa tadi. Menurut Stephen Covey, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Seharusnya disiplin yang ditanamkan merupakan kebutuhan dari anak itu sendiri, sehingga mereka akan melakukannya bukan karena ada guru, tapi karena mereka butuh untuk menginjak ke materi yang kedua, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Mohon maaf. Teori motivasi perilaku manusia. Menurut Jean Cousin, teori motivasi perilaku manusia itu terdiri dari motivasi internal dan motivasi eksternal. Misal, yang pertama ini, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Dan ini masuk motivasi internal. Tujuan disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya terbentuk hukuman atau konsekuensi. Ini kita dikenalkan pada program disiplin positif yang dinamakan dengan restitusi.
Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka masing-masing dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan yang dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dosen 2004. Mohon maaf, ada yang masuk lagi. Nah, ini adalah identitas gagal dan identitas sukses. Di mana kita bisa melihat identitas gagal cenderung lebih kepada hukuman dan identitas sukses itu lebih kepada disiplin yang berupa konsekuensi atau restitusi. Yang pertama misal, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Di konsekuensi, sesuatu ini harus terjadi. Di restitusi, merupakan sebuah pilihan. Di hukuman, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Tidak nyaman di sini untuk murid atau anak untuk jangka yang waktu pendek di konsekuensi. Di restitusi, menguatkan murid atau anak dalam waktu jangka yang panjang. Di identitas kegagalan hukuman, korban mendapatkan keadilan. Di konsekuensi, korban bisa diabaikan. Di restitusi, korban mendapatkan ganti. Identitas gagal, murid akan tersakiti. Di identitas suksesnya, murid akan dibuat tidak nyaman. Lalu, murid atau anak mendapatkan penguatan. Lalu selanjutnya, contoh identitas gagal yaitu dampak pada murid biasanya menjadi marah, merasa bersalah, rendah diri, atau mengasingkan diri. Di identitas sukses, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, atau menahanan. Di restitusi, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Di identitas gagal selanjutnya, tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Di identitas sukses, sudah diketahui atau sangat masuk akal. Di restitusinya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Identitas gagal untuk hukuman biasanya dibuat oleh guru. Dibuat oleh guru dan murid. Di restitusi dibuat oleh murid sendiri. Untuk identitas gagal selanjutnya adalah menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Di identitas suksesnya, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Di restitusi, itu menguatkan, guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir, restitusi, murid atau anak. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman biasanya bersifat tidak terencana atau secara tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Di sini bersifat satu arah, ya. Hukuman biasanya berupa fisik maupun psikis. Untuk konsekuensi sendiri, di sini sudah terencana dan disepakati, dibuat oleh guru, murid, ya. Murid sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima apabila ada pelanggaran. Murid dibuat tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Diberikan berdasarkan data yang terukur. Nah, di sini ada pertanyaan. Mohon maaf, ini saya setting dulu. Ya, ini hukuman atau konsekuensi. Misal, tindakan guru, mencatat 100 kali di dalam buku. Ya, saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah. Ya, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi. Coba Bapak Ibu boleh
tuliskan di kolom chat. Ya. Ini kira-kira kalau menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Ya. Pak Wiki menyatakan hukuman, ya. Hukuman. Ini slide-nya muncul nggak Pak Wiki? Muncul. Iya, terima kasih. Terus Pak Rifdian menyatakan hukuman ya. Banyak yang menyatakan ini adalah hukuman. Ya, betul Bapak Ibu. Ini mencatat 100 kali itu sangat-sangat tidak manusiawi kan. Itu maksudnya adalah hukuman. Lalu selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket. Ya, 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Ya, ini Pak Rivia menjawab konsekuensi. Ya. Yang nomor 2, silakan Bapak Ibu berpendapat. Ya. Pak Wiki, ya, menjawab hukuman. Ya. Pak Wijo menjawab hukuman. Ya, yang lebih tepat ini adalah hukuman ya, Bapak ya. Karena di sini bersifat fisik gitu ya. Beda lagi ya dengan kasus yang keempat. Misal ya, ini yang ketiga, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Monggo. Nomor 3, Pak Wiki menjawab konsekuensi. Pak Rif dia menjawab konsekuensi. Pak Yan menjawab konsekuensi. Ya, betul Bapak Ibu. Ya, yang betul adalah termasuk konsekuensi. Dari apa? Dari apa yang sudah terjadi. Ya. Karena itu tidak dilakukan secara ya, dan membersihkan adalah sebagai salah satu bentuk tanggung jawab ya kepada membersihkan tumpahan air yang sudah tumpah. Betul Ibu Ani juga. Yang keempat Bapak Ibu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ. Ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Nomor 4 hukuman ya. Yang nomor Pak Wiki juga menjawab hukuman. Ya. Pak Rifdia menjawab konsekuensi. Ya, Bapak Ibu, perbedaan ini antara kasus tindakan guru nomor 2 dan nomor 4.
itu sama-sama lari keliling lapangan bola basket 2 kali. Cuma yang membedakan di sini adalah yang keempat itu sedang berada di jam olahraga. Jadi mutlak kegiatan fisik biasanya dilakukan. Yang tujuannya ya untuk pemanasan. Bisa jadi seperti itu. Jadi beda dengan yang nomor pertama. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas atas partisipasinya menjawab. Ya, selanjutnya kita lanjutkan ke materi selanjutnya yaitu restitusi. Ini slide-nya berubah enggak, Pak? Slide-nya berubah. Yeah. Sudah Pak, sudah. Restitusi. Yeah. Selanjutnya adalah restitusi. 9 ciri-ciri restitusi yang harus kita ketahui. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan sebuah paksaan. Yang nomor 4, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang nomor 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan sebuah tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Lalu yang terakhir, restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang harus kita pahami tentang ciri-ciri ya tentang restitusi. Baik Bapak Ibu, menginjak ke materi yang ketiga. Sebelumnya apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan? Saya lanjutkan dulu ya. Ya, tentang kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Ini ada satu contoh, Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Si Doni, beberapa kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya yakin ya, ini contoh di SD, di SMK, saya yakin banyak anak-anak di kelas yang kita ajar mengalami masalah ya, atau hal-hal yang unik yang biasa kita jumpai. Pasti di setiap kelas itu ada yang spesial istilahnya ya, butuh perhatian. Nah, setelah Bapak Ibu mempelajari kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu diharapkan paham gitu ya, bahwa murid itu juga sebagai manusia yang juga memiliki kebutuhan dasar yang harus dapatkan seperti itu. Sehingga masalah-masalah yang biasa terjadi itu biasanya dikarenakan oleh ketidakcukupan atau kurangnya kebutuhan dasar yang diterima oleh murid kita. Ya, kita akan pelajari satu demi satu kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus ada dalam setiap diri manusia. Yang pertama, yaitu bertahan hidup atau survival. Kebutuhan yang ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis ya sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya. Jadi ini mutlak kebutuhan dasar manusia yang pertama, yaitu kebutuhan untuk hidup. Selanjutnya kebutuhan untuk disayangi dan diterima. Di sini meliputi kebutuhan akan hubungan, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari sebuah kelompok atau suatu kelompok.
Dan ini menjadi kebutuhan dasar kedua yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, ini menjadi urutan yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Adalah kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Di sini kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, contoh-contoh yang biasa kita lihat ya dari pengalaman kita mengajar, banyak anak-anak yang bermasalah itu rata-rata didasari atas kekurangan kebutuhan dasar untuk disayangi atau diterima. Ya. Akhirnya anak-anak tersebut ya melampiaskannya dengan bergaul dengan teman yang menerima. Ya. Nah, biasanya anak-anak tersebut merupakan anak yang keluarganya broken home atau ditinggal kerja ya ke luar negeri misalkan oleh bapak atau ibunya, sehingga salah satu kebutuhan akan disayangi, diterima, diperhatikan itu menjadi berkurang. Nah, hanya mereka lampiaskan, ya, mereka lampiaskan menjadi anak-anak yang spesial ya, di kelas kita. Nah, untuk itu Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami ya tentang kebutuhan dasar manusia ini, diharapkan nantinya Bapak Ibu juga memahami. Jadi kenakalan anak di kelas kita tidak boleh langsung mengejas bahwa anak itu nakal seperti itu, dan kita harus menyelami sebenarnya apa sih yang belum terpenuhi dari kebutuhan dasar anak tersebut. Nah, selanjutnya kita bisa menangani ya masalah tersebut dengan tepat tentunya. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Keyakinan kelas di sini, ya, yang jadi pertanyaan selama ini di setiap sekolah, ya, itu pasti mempunyai peraturan, gitu ya, tata tertib, ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya peraturan itu dijadikan alasan ya. Ada yang menyatakan bahwa itu dibuat untuk dilanggar, misalkan seperti itu. Nah, kadang-kadang seperti itu. Peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Nah, dengan setelah Bapak Ibu mengetahui tentang konsep keyakinan kelas, harapannya nantinya anak-anak bisa tersadarkan, timbul dari dalam diri mereka masing-masing. Bukan mereka takut karena berdasarkan peraturan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas di sini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini sering terjadi ya dengan murid kita atau bisa jadi kita sendiri ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan jarak ya 1,5 meter. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini untuk mendukung motivasi intristik atau motivasi dalam diri masing anak-anak ya,
kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Contoh di sini. Di peraturan ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya. Di keyakinan kelas, ini bisa kita konsep ganti menjadi sebuah tanggung jawab. Di peraturan bisa saja berbunyi dilarang mengganggu orang lain. Ya. Di keyakinan kelas, itu kita bisa mengganti dengan menghormati orang lain. Di peraturan juga bisa berbunyi hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, di keyakinan kelas, ya, itu bisa menjadi menghormati orang lain atau berkomitmen. Ya. Di peraturan bisa berbunyi dilarang melakukan kekerasan. Di keyakinan kelas bisa menjadi keselamatan, ya, menghormati orang lain seperti itu. Di peraturan dilarang menggunakan narkoba. Ya. Di keyakinan kelas kita bisa mengganti dengan kesehatan, dengan alasan kesehatan. Peraturan bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan menghormati orang lain dan di peraturan bisa berbunyi menggunakan masker. Di sini di keyakinan kelas itu merupakan sebuah kesehatan atau keselamatan. Di peraturan bisa berbunyi jangan berdiri di kelas atau koridor. Di keyakinan kelas itu berarti sebuah keselamatan ataupun keamanan. Nah, perlu Bapak Ibu coba nantinya Bapak Ibu mengimplementasikan sebuah pembuatan keyakinan kelas di kelas Bapak Ibu masing-masing. Dan nanti Bapak Ibu rasakan perubahan yang terjadi. Ya, perubahan yang terjadi bila sesuatu itu muncul ya dari dalam anak masing-masing, bukan dari kita. Ya, langkah pertama yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah dengan menyampaikan ya di awal pembelajaran biasanya itu adalah kelas ideal menurut murid. Ya, dituliskan misalkan di papan tulis. Anak-anak, kira-kira kamu mau menjadi kelas kamu itu kelas ideal apa namanya? Kelas ideal idamanmu itu seperti apa? Pasti mereka akan berpikir gitu ya, memberikan jawaban yang terbaik menurut mereka. Ya. Dari implementasi keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan, itu ternyata banyak sekali ya lontaran-lontaran keyakinan-keyakinan kelas ideal menurut anak-anak di kelas 11. Ada yang melontarkan misalkan saling menghargai gitu ya, tidak ada bullying di kelas gitu ya, lalu disiplin. Terus ada lagi apa namanya tepat waktu dan lain sebagainya. Itu muncul dari dalam diri siswa masing-masing. Nah, dengan menggunakan apa namanya catek kertas, mereka menulis dan menempelkan ya, menempelkannya di papan tulis. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita beri pertanyaan lagi. Bagaimana cara kalian ya mencapai kelas ideal tersebut? Nah, setelah mereka yang pertama tadi memimpikan atau mengutarakan kelas impian mereka, ya. Lalu langkah selanjutnya Bapak Ibu juga bisa menyampaikan bagaimana cara mereka mencapai
kelas yang ideal tersebut? Nah, jawabannya bermacam-macam Bapak Ibu. Ya, misalkan datang tepat waktu, tidak saling menghargai, saling menghormati, gitu ya. Terus bersifat disiplin dan lain sebagainya. Lebih ke kata kerja ya, lebih ke kata kerja dan lain sebagainya. Nah, setelah itu Bapak Ibu coba untuk membimbing murid menyimpulkan keyakinan kelas mereka masing-masing. Tentunya tidak terlalu banyak-banyak ya. Disimpulkan seperti tadi di contoh sebelumnya bahwa menghargai komitmen dan lain sebagainya ya. Contoh-contoh seperti itu dijadikan keyakinan kelas mereka. Nah, dari hasil diskusi antara siswa dan yang telah saya lakukan, itu muncul hasil keyakinan kelas yang ada di kelas 11.1. Yang disimpulkan ada 7 keyakinan kelas yang disepakati bersama. Yang pertama, kesimpulannya adalah keyakinan kelas yang pertama adalah saling menghargai satu sama lain. Yang kedua adalah selalu menjaga kebersihan, ya, kenyamanan dan keamanan kelas. Yang ketiga adalah disiplin, jujur, bertanggung jawab. Yang keempat adalah bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima adalah mereka adalah kelas yang kreatif dan aktif. Yang keenam adalah semangat belajar. Yang ketujuh adalah menjadi kelas yang punya sopan santun. Nah, dari hasil keyakinan kelas ini ya, jangan lupa Bapak Ibu buat ya, misalkan flyer atau apa, pakai Canva bisa, atau setelah ini Bapak Ibu silakan menyuruh siswanya saja membuat ya sebuah poster keyakinan kelas, yang mana nantinya keyakinan kelas, desain keyakinan kelas yang paling bagus itu Bapak Ibu cetak dan tempelkan di dalam kelas. Dan tentu saja keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar sebuah tempelan, perlu kita kawal, perlu kita bimbing ya anak-anak yang kita cintai itu untuk selalu berkomitmen. Misalkan ya, di kelas saya ketika saya mengajar ya, 10 menit pertama itu pasti digunakan untuk bersih-bersih. Misalkan seperti itu. Ini merupakan keyakinan kelas selalu menjaga kebersihan, kenyamanan, dan keamanan kelas. Kalau ada benda-benda yang bisa membahayakan, ya, misalkan ada kabel listrik yang berbahaya, di DBB itu kan kaitannya dengan listrik, misalkan bukan ada gergaji, bukan apa. Di DBB kan hanya laptop, komputer, dan sebagainya. Hal-hal yang membahayakan mereka itu bisa mereka tangani di 10 menit pertama. Dan itu tidak hanya 1-2 kali. Terus Bapak Ibu, terus diimplementasikan, diaplikasikan, diingatkan. Ya. Bapak Ibu jangan sungkan-sungkan, jangan bosan-bosannya untuk mengingatkan. Sehingga apa? Nantinya diharapkan jadi karakter, ya, karakter yang anaknya disiplin, nah, seperti itu. Nah, di kebersihan kelas juga itu berlatih untuk bertanggung jawab. Siapa yang kebagian piket misalkan membersihkan ruangan, siapa yang kebagian piket mengambil jurnal, siapa yang kebagian piket untuk misalkan menyiram tanaman. Dari hal piket saja itu sudah mencakup beberapa keyakinan kelas ya, yang ada di kelas tersebut. Nah, sehingga nantinya anak-anak misalnya di setiap pelajaran produktif anak-anak harus memakai baju praktek. Ini membiasakan mereka nantinya untuk bisa berdisiplin, tanggung jawab ya dalam bekerja. Sehingga nantinya ketika mereka lulus, ya mereka sudah tidak canggung lagi. Adapun hal-hal ya
untuk menghindari anak agar lupa dan sebagainya, Bapak Ibu bisa misalkan sebelum pelajaran sehari sebelumnya bisa mengingatkan anak-anak jangan lupa besok kalian jam produktif, jangan lupa membawa werpak, misalkan seperti itu. Nah, hal tersebut itu merupakan hal yang bisa dilakukan oleh guru untuk selalu menjaga, merawat keyakinan kelas yang sudah dibuat agar bisa berlangsung secara kontinu dan terus menerus. Selanjutnya Bapak Ibu ada materi 5 posisi kontrol. Di keseharian ada 5 posisi kontrol yang biasa kita laksanakan kadang-kadang, atau kita lihat ketika menangani suatu masalah. Yang pertama adalah menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh misalkan anak telat, langsung disuruh untuk push up misalkan 50 kali. Ini masuknya adalah posisi menangani ya dengan menghukum. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Misalkan anak itu telat terus ya. Di sini membuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalkan, nak, kamu itu kok ya telat terus gitu. Apa kamu tidak kasihan dengan orang tuamu yang setiap hari memberikan uang kepada kamu? Ternyata kamu tidak niat untuk belajar, datangnya telat terus tiap hari. Nah, hal ini adalah suatu perlakuan posisi membuat anak merasa bersalah, gitu ya. Dan ini adalah posisi kontrol yang kedua. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Guru di posisi teman itu menggunakan hubungan yang baik, humor, untuk mempengaruhi seseorang. Kadang-kadang kita bisa melihat ada guru yang sama anak itu friendly banget gitu. Nah, sehingga anak itu merasa dekat dengan gurunya. Nah, hal ini bisa dimasukkan dalam kategori posisi kontrol. Lalu yang selanjutnya, yang keempat adalah posisi pemantau. Posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, gitu ya. Misal, anak tidak memakai werpak saat masuk kelas, guru langsung gitu. Ayo, sesuai dengan konsekuensi. Yang tidak memakai werpak berarti harus apa? Nah, di sini guru selalu mengingatkan seperti itu. Nah, di sini masuknya adalah sebagai pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini posisi kontrol yang sangat-sangat dianjurkan kepada guru-guru dalam menangani sebuah masalah. Jadi tidak langsung dijudge biar anak itu tersakiti secara fisik ataupun lalu tidak membuat anak itu merasa bersalah ketika melakukan sebuah kesalahan, gitu ya. Tapi di sini menjadi seorang manajer. Jadi bahasanya itu tegas, tidak memposisikan sebagai teman, juga tidak. Ya, tapi ketegasannya itu membimbing anak untuk menemukan solusinya sendiri. Untuk meyakinkan anak bahwa dia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya kenalkan segitiga restitusi dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Biasanya hal ini biasa digunakan oleh psikolog-psikolog dalam penanganan anak-anak yang bermasalah. Dan di sini Bapak Ibu juga wajib untuk mengetahui apa itu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas.
setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, di dalam tahapan itu kita biasanya membuat anak tidak merasa down, ya. Jadi kayak membuat anak-anak itu ya lazim seperti itu gitu. Nah, tapi dengan kelaziman itu ada langkah selanjutnya misalkan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kadang-kadang anak itu melakukan kesalahan, kadang-kadang punya alasan, ya. Dan itu dilakukanlah sebuah validasi tindakan yang salah. Contohnya, kamu tentu mengapa kamu melakukan itu. Lalu, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalkan seperti itu. Misalkan anak setelah melakukan mengambil barang temannya misalkan. Nah, dari situ setelah dilakukan menstabilkan identitas, Bapak Ibu bisa melakukan validasi. Ditanya alasannya itu kenapa seperti itu. Seperti tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, kadang-kadang dari situlah alasan-alasan itu muncul. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Misalkan di keyakinan kelas itu ada tadi tanggung jawab, ada menghormati, misalkan ada anak berkelahi. Setelah distabilkan identitasnya, kejiwaannya, ya, lalu ditanya keyakinan kelasnya apa. Misalkan, kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati di kelas kita, ya, tahu Pak, apa misalkan? Harus menghormati satu sama lain, ya, seperti itu. Nah, kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Nah, ditanya terus seperti itu. Nah, nanti ada tahapannya. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ya, jadi di sini ketika anak itu sudah melakukan kesalahan, menganggap bahwa mereka itu gagal, ya, nanti menstabilkan identitas ini dia menjadi positif terhadap dirinya sendiri. Nah, biasanya kata-kata yang biasa digunakan yaitu berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, dengan kata-kata seperti itu, tidak ada manusia yang sempurna. Lalu Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Lalu kita bisa menyelesaikan masalah ini. Lalu Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus, apa kamu bisa bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, kata-kata seperti ini biasanya bisa membuat anak tidak merasa down, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa menstabilkan identitas anak. Lalu validasi kebutuhan. Membantu siswa untuk mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasar. Apa itu power, freedom, love, and belonging, atau fun, atau survival. Seperti kelima kebutuhan dasar yang telah kita pelajari tadi. Biasanya kata-katanya seperti ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Misalkan, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Misalkan seperti itu. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalkan. Lalu yang terakhir misalkan, apakah kamu bisa melakukan dengan yang lebih baik lagi besok? Nah, hal ini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam melakukan validasi kebutuhan di segitiga restitusi. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Biasanya digunakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang kita telah sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa?
apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang seperti apa. Nah, di situ setelah kita tanyakan keyakinan-keyakinan, tentu saja akan muncul sesuatu yang berasal dari dalam diri anak. Nah, sehingga dari situ kita bisa memperbaiki masalah anak itu sendiri. Nah, ini contoh praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Yang pertama itu adalah menangani anak yang terlambat. Yang kedua adalah menangani anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu. Ternyata dari hasil restitusi yang saya lakukan, anak terlambat itu didasarkan karena dia bangun terlalu malam menonton bola. Kalau yang membuang sampah sembarangan, alasannya adalah dia terburu-buru. Nah, seperti itu. Sehingga dia melakukan hal seperti itu. Nah, dari situ hasil restitusinya mereka terlihat tidak merasa tertekan, tapi malah dibantu mencarikan solusi sehingga mereka tidak berusaha untuk mengulanginya lagi dan memperbaiki kesalahannya di masa waktu yang akan datang. Pagi Kak Serina. Oke. Kenapa kemarin kamu sakit? Ya. Kamu kan tahu keyakinan puasa ketika kita tidak sekolah. Kira-kira keyakinan puasa apa yang kamu lakukan? Kan kemarin saya sakit. Oh ya, kemarin saya tidak menyampaikan surat izin sakitnya kepada wali kelas, tapi mengirimnya melalui WA. Benar, kamu sakit. Tolong jawab yang jujur. Ya Pak, sebenarnya saya kemarin dan maafkan saya Pak. Baik, setiap orang pasti bisa bagus, dan itu manusiawi. Tapi perlu kita ingat, yang namanya manusia itu pasti ada perubahan. Kira-kira apa yang menyebabkan Serina bisa bagus? Tadi malam saya begadang waktu siaran sampai larut malam. Kamu sering bangun siang? Bukan itu lagi pulang malam dan tidak membangun. Saya sering. Oke, kamu kan sudah membuat surat izin sakit, padahal kamu kesiangan. Kira-kira kamu mau nggak memperbaiki kesalahan lagi? Oke, hal apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan? Saya perlu membiasakan diri supaya tidak tidur larut malam. Masih ada lagi yang bisa kamu lakukan? Iya Pak.
ada Pak, memilihkan alam dan meminta tolong kepada ibu agar membantu. Baik, kamu bisa melakukan apa yang dilakukan. Maka kamu akan lihat bagian dari kita. Semoga kamu tidak mengalami kesalahan. Itu. Oke, kamu bisa kembali ke kelas. Ya, 2, 1. Isi Pak, Ayo Mas, silakan dulu. maaf Pak, ada apa ya? Saya dipanggil. Oh iya, Satu. Kemarin saya nggak sengaja melihat Mas Agung membuang sampah semua. Saya pernah lihat tempat sampah itu berada dekat sekali dengan rumah. Iya Pak, maaf saya salah. Ya, tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah melakukan tersebut. Di sini Pak Nana tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang. Oh iya, Nana mau tanya. Kira-kira alasan apa kamu membuang sampah sembarangan? Saya tadi masuk kelas Pak, jadi sampahnya saya belum sebelumnya. Seperti itu ya. Coba sekarang kita ingat lagi. Setiap hari Senin, seluruh siswa akan membacakan janji siswa. Yang salah satunya yaitu berjanji untuk menjaga kebersihan kelas. Betul seperti itu? Iya Pak, Oke. Boleh Pak Nana tahu cita-citamu? saya pengen jadi orang yang sukses Pak. Oh, bagus kalau seperti itu. Orang sukses itu tidak bisa datang tiba-tiba. Itu proses. Ya. Nah, untuk membagikan karakter yang penting menjadi sukses seperti halnya tanggung jawab, mandiri, disiplin, serta. Nah, di sini kepedulian salah satunya yaitu tentang menjaga kebersihan. Membuang sampah sembarangan itu juga seperti itu ya. Iya Pak, saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan saya. Jadi anak-anak bisa percaya kepada kamu, Mas Agung bisa berubah menjadi lebih baik lagi bangsa yang dan anak berdoa semoga kamu menjadi sukses sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Terima kasih atas nasihatnya Pak. Sama-sama ya Mas Agung. Sekali lagi tolong jangan kami ya. Oke, silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih. Perasaan saya sangat lega dan berterima kasih kepada Pak Nanang. Ketika saya melakukan kesalahan, Pak Nanang tidak menghukum saya, tetapi malah justru mengarahkan dan menasihati saya dalam mencari jalan keluar pada masalah tersebut. Perasaan saya lega dan saya berterima kasih kepada Pak Nanang karena ketika saya melakukan kesalahan, saya tidak dihukum, melainkan beliau memberikan nasihat untuk mencari jalan keluar. Nah, setelah Bapak Ibu tadi melihat paparan saya, kira-kira hal baru apa yang bisa merubah paradigma Bapak Ibu yang Bapak Ibu dapatkan? Yang kedua, perasaan apa sih yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intristik? Lalu peran Among seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini, dan saya akan menjadi Among yang seperti apa ya setelah mengikuti modul ini? Ya, silakan Bapak Ibu merefleksi ya dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Semoga yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi saya sendiri pada khususnya dan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, untuk paparan sudah selesai. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka iku jarwoyo, noromong lepasing pangkrih, nging uga kuat kuasa mandiri priyanggo. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap
buat memerintah diri sendiri. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah perbuatan selama saya menyampaikan ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara pengisian materi budaya positif yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak sesi 7. Akhirnya saya akhiri sesi akhir ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ibu. Sami, terima kasih Bapak.